Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembacaan kita terhadap tafsir Mafatihul Ghaib. Saya akan melampirkan seperti biasa kutipan-kutipan penting dari kitab tafsir ini yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, juz 1 dan 2. Di juz 1 dan 2, Imam Ar-Razi menafsirkan surat Al-Fatihah dan sebagian dari surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan sifat-sifat orang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu tidak ada keraguan padanya. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Sifat yang pertama kali disebutkan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan hal gaib. Lihatlah bagaimana Al-Quranul Karim memberikan tempat khusus yang begitu istimewa bagi orang-orang yang percaya terhadap hal gaib, karena bagi sebagian orang percaya terhadap hal gaib itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita percaya dengan adanya air, dengan adanya api, dengan adanya penyakit, itu hal yang normal, semua orang percaya. Tapi untuk percaya terhadap hal-hal yang tidak bersifat fisikal, tidak terlihat oleh panca indera, bagi sebagian orang itu terkadang sulit. Karena itu dijadikan salah satu sifat pertama yang Al-Quran sebutkan, bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang yang percaya tentang hal gaib. Yang jadi pertanyaan kita kemudian, apakah manusia itu bisa mengetahui hal gaib? Nah, sekarang mari kita simak jawaban Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, halaman 32, juz 1 dan 2. Fa'in qila, apabila dikatakan, ini ulama biasa mengajukan pertanyaan semacam ini, memungkinkan adanya pertanyaan di balik penjelasan mereka. Kalau ada pertanyaan, afataqulun al-'abdu ya'lamul ghaib amlah? Kalian mengatakan hamba itu bisa mengetahui hal gaib atau tidak? Ini jawaban beliau. Qulna qad bayyana annal ghaib yanqasim ila ma 'alaihi dalil wa ila ma la 'alaihi wa ila ma la dalila 'alaihi. Sudah kita jelaskan, kata Imam Ar-Razi di halaman sebelumnya, bahwa hamba itu bisa mengetahui hal gaib, dan hal gaib itu bisa dibagi dua. Ada hal gaib yang memiliki bukti, ada hal gaib yang tidak memiliki bukti, atau tidak kita ketahui buktinya. Ada hal gaib yang memang memiliki landasan, kira-kira begitu. Ada hal gaib yang tidak kita ketahui landasannya. Ammal ladzi la dalila alaih, adapun hal gaib yang tidak memiliki landasan, dalam arti tidak kita ketahui landasannya, ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-alimu bihi la ghairuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang lebih tahu tentang hal gaib itu, tidak selainnya. Allah yang lebih tahu tentang hal-hal gaib yang tidak kita ketahui dalilnya, karena dia maha mengetahui. Wa ammal ladzi alaihi dalil, adapun hal gaib yang memiliki bukti atau landasan dan kita mengetahui landasan itu, fala yamtani'u an taqul na'lamu minal ghaib ma lana alaihi dalil. Tidak ada halangan bagi kita untuk berkata bahwa kita mengetahui hal gaib yang kita ketahui buktinya. Nah, ini penting. Saya akan kaitkan ini dengan fenomena dan kontroversi orang belakangan ini. Banyak tuh sekarang orang-orang yang mengingkari hal-hal gaib seperti jin, setan, dan lain-lain. Kita tuh nggak pernah melihat jin, melihat setan. Malaikat pun kita tidak pernah melihat. Tapi kenapa kita percaya dan kita katakan kepercayaan itu memiliki bukti? Nah, jawabannya karena informasi hal gaib itu disampaikan melalui sumber yang terpercaya. Siapa yang sumber terpercaya itu? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sudah terbukti kenabiannya, beliau datang dengan wahyu. Wahyu itu mengabarkan ada makhluk-makhluk gaib namanya malaikat, jin, setan, dan hal-hal lainnya.
Jadi kepercayaan kita terhadap hal-hal gaib itu ada landasannya, yaitu kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan itu. Seandainya yang mengabarkan hal gaib itu manusia biasa, kita berhak untuk ragu. Dan kita pun berhak untuk mendustakan. Sekarang kalau misalnya Anda menjumpai cerita-cerita yang aneh dari guru Anda, dan itu tidak mencederai prinsip keimanan, Anda nggak apa-apa nggak percaya, Anda tidak diwajibkan. Jadi dalam agama itu kita tidak diminta untuk percaya pada semua hal gaib, tidak. Tapi yang kita percaya adalah hal gaib yang memiliki landasan. Hal gaib yang memiliki atau bersumber dari informasi yang terpercaya. Dalam hal ini adalah Nabi. Kalau informasi hal gaib tersampaikan melalui lisan seorang Nabi atau kitab suci yang sudah terbukti keilahiannya, maka kita mau tidak mau harus membenarkan. Dan pembenaran ini ada landasannya, ada dalilnya. Bagaimana menyangkut hal-hal gaib yang dimunculkan sebagai dongeng masyarakat? Kita nggak apa-apa mendustakan hal gaib semacam itu. Jadi sebelum Anda membenarkan atau mendustakan hal gaib, yang harus Anda lakukan adalah dia ini disampaikan oleh sumber yang terpercaya atau tidak. Kalau itu sumbernya bisa diragukan, maka Anda bisa meragukan informasinya. Tapi kalau sumbernya itu terpercaya, terbukti dari hadis yang sahih misalnya, atau mutawatir, atau Al-Quranul Karim, maka konsekuensi logisnya kita harus membenarkan hal gaib itu. Dan itu miliki landasan. Dan ada hal-hal gaib yang itu hanya diketahui oleh Allah dan kita tidak mengetahuinya. Nah, menyangkut hal-hal gaib semacam itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita nggak bisa mengetahui, hanya Allah saja yang tahu. Tapi manusia bisa mengetahui hal-hal gaib kalau dia diberikan atau diberi pengetahuan tentang bukti-buktinya dan kita bisa mengetahui bukti-bukti itu. Walhasil, setiap kali ada kontroversi, sekarang misalnya orang mengingkari namanya sihir, padahal sihir itu ada dalam Al-Quran. Persoalan nanti sihir itu terjadinya seperti apa dan bagaimana, itu soal rincian saja. Tapi prinsipnya, apa yang disebut sebagai sihir itu ada dalam Al-Quranul Karim. Karena itu Anda nggak bisa mendustakannya. Ya, kita bisa mendustakan dukun-dukun yang suka melakukan dramatisasi ya terhadap hal gaib. Seolah-olah kalau ini didiagnosa, kata dokternya ini nggak ada penyakit, langsung disimpulkan. Oh ini ada yang nempelin, oh ini ada kiriman dari ini. Itu nggak harus Anda percayai. Termasuk cerita orang Indonesia ada pocong, susur ngesot, ya tuyul, kuntilanak. Itu bukan hal-hal gaib yang berasal dari sumber yang terpercaya. Anda nggak apa-apa mendustakannya. Tapi kalau jin itu namanya ada dalam Al-Quran, kisahnya ada dalam hadis-hadis sahih. Sihir itu ada dalam Al-Quran, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu terjadi, termaktub dalam Al-Quranul Karim. Nah, jadi apapun yang dikabarkan oleh sumber yang terpercaya, itu harus kita percayai. Tapi kalau dia disampaikan oleh sumber yang tidak terpercaya, manusia biasa, maka itu bisa kita ingkari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.